Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus menghadirkan kisah nyata paling menyeramkan. Cerita berikut datang dari seseorang yang mengaku melihat wajah asing muncul dari cermin toilet meski ia sendirian. Dan sejak itu, hidupnya berubah selamanya. Malam itu, ia baru pulang kerja. Mampir ke toilet umum yang lampunya berkelip. Saat membasuh wajah, ia menoleh ke cermin. Namun yang menatap balik bukan dirinya. Wajah pucat dengan mata hitam pekat berdiri tepat di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh, ruang itu kosong. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya lelah. Tapi setiap kali ia menatap cermin di rumah, pantulan itu semakin jelas. Wajahnya sendiri semakin memudar, digantikan oleh sosok perempuan yang wajahnya seperti retak, seakan berasal dari balik permukaan kaca. Di malam ketiga, pantulan perempuan itu mulai bergerak sendiri. Mulutnya terbuka perlahan, membentuk senyum panjang yang tidak sesuai dengan posisi bibir korban. Cermin berembun meski suhu ruangan dingin, seolah ada seseorang bernapas dari dalam kaca. Korban mencoba menutupi cermin kamar mandi dengan kain. Namun kain itu jatuh sendiri, dan ketika ia mengangkat kepalanya, pantulan di cermin memperlihatkan kamar mandi penuh darah. Meski ruangan sebenarnya tetap bersih, itu hanya terjadi di dalam pantulan. Ia mencari tahu tentang fenomena ini, hingga menemukan cerita lama tentang Bloody Mary urban legend barat yang dipercaya terjebak di antara dunia dan cermin. Semakin sering seseorang melihatnya, semakin dekat ia akan keluar dari permukaan kaca. Sejak mengetahui itu, korban mencoba menghindari semua cermin. Tetapi ia lupa bahwa benda bening yang bisa memantulkan bayangan tidak harus berupa kaca. Layar ponsel yang tiba-tiba menyala memperlihatkan wajah retak itu tersenyum dalam gelap. Puncaknya terjadi saat ia berada di toilet kantor. Lampu padam beberapa detik. Ketika lampu kembali menyala, cermin di depannya dipenuhi goresan panjang seperti bekas kuku, dan di tengahnya tertulis, "Aku sudah melihatmu." Setiap malam, ia mulai mendengar ketukan lembut dari arah cermin. 3 ketukan pelan, lalu suara napas yang berat. Ia menempelkan telinga ke permukaan cermin. Kesalahan besar, karena dari dalam cermin terdengar suara perempuan berbisik namanya. Ketika ia akhirnya memutuskan pindah, ia menutup cermin dengan kardus. Namun sebelum pergi, ia melihat celah kecil terbuka. Dari celah itu, tampak sepasang mata hitam bergerak mengikuti langkahnya, seakan memastikan ia takkan pernah benar-benar bisa kabur. Setelah pindah, ia berharap semua berakhir. Namun malam pertama di tempat baru, ia terbangun karena suara seseorang menyisir rambut dengan lambat. Suara itu datang dari cermin lemari rias yang tertutup rapat. Ketika ia mendekat, terdengar suara bisikan halus, seolah seseorang duduk di balik kaca. Ia menutupi semua cermin dengan kain, tapi keesokan paginya, penutup itu tergeletak di lantai. Di cermin, terlihat jejak tangan kecil membentuk garis memanjang, seperti seseorang mencoba membuka jalan keluar dari balik permukaan. Ia mulai merasa setiap pantulan mengawasinya. Panik, ia memutuskan membongkar cermin kamar mandi. Tapi saat cermin diangkat, di baliknya tidak ada dinding, hanya ruang gelap seukuran kotak kecil, dingin, seperti ruangan lembab. Di dalamnya terdengar suara gesekan kuku yang bergerak perlahan ke arah pembukaannya. Ia menutup lubang itu dengan cepat. Namun sesudahnya, ia merasa ruangan semakin menekan. Bayangannya di lantai, di gagang pintu, bahkan di jendela, memantulkan sosok wanita dengan rambut menutupi wajah.
Padahal ia tidak memiliki rambut panjang. Pantulan itu seperti memaksakan bentuknya. Ketika ia meminta bantuan seorang temannya, temannya menatap cermin dan bertanya, siapa perempuan di belakangnya? Korban langsung menoleh. Tapi tentu saja tidak ada siapapun, hanya pantulan yang tampak hidup sendiri. Temannya keluar ketakutan, menolak kembali lagi. Ia memutuskan menyalakan kamera ponsel dan merekam cermin sambil memalingkan wajah. Dalam rekaman, pantulan sosok perempuan itu melambai pelan, sementara tubuh korban yang nyata tidak bergerak. Kamera terus merekam sampai layar bergetar, seperti dipegang tangan lain. Di malam ketujuh, suara dari dalam cermin semakin jelas. Kali ini bukan tangisan atau bisikan, melainkan tawa panjang yang terdengar putus di tengah, seperti pita kaset lama yang rusak. Tawa itu mengisi seluruh kamar, membuatnya menutup telinga hingga nyeri. Korban mencoba menghancurkan cerminnya dengan palu, namun setiap pukulan berhenti sebelum mengenai kaca. Tangannya seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat, dan saat ia menatap pantulan, sosok Bloody Mary menirukan gerakan tubuhnya, kecuali mata yang tetap terkunci kepada korban. Sudah tidak tahan, ia menghubungi seorang paranormal. Namun paranormal itu enggan datang setelah mendengar ciri-ciri penampakan. Ia hanya mengatakan satu hal, kalau cermin sudah memanggil namamu, artinya kau sudah diterima oleh dunia tempat mereka berada. Malam itu, ia terbangun karena merasakan hembusan napas hangat di lehernya. Saat membuka mata, cermin di seberang tempat tidur terbuka retak. Dari sela retakan itu, tampak jari pucat menekan keluar, seperti seseorang mencoba memecah permukaan dan masuk ke kamar. Korban mulai kehilangan tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia melihat pantulan cermin memanggilnya. Bukan dengan suara, tetapi dengan gerakan halus. Tangan melambai, kepala miring perlahan, dan rambut jatuh ke depan wajah, seolah Bloody Mary menunggu saat ia lengah untuk meraih keluar. Ia mencoba menyingkirkan semua benda yang dapat memantulkan sendok, layar ponsel, permukaan logam. Namun bahkan bayangan pada genangan air kecil di kamar mandi menampilkan siluet perempuan dengan mata hitam pekat. Di permukaan itu, sosok itu tersenyum lebar tanpa suara. Teman indekosnya mulai ikut merasakan gangguan. Mereka mendengar suara ketukan pelan dari dalam cermin setiap jam 3 pagi. Ketukan itu berirama seperti sandi, tetapi setiap kali mereka dekati, suara itu berubah menjadi erangan rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika hendak keluar kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Pantulan dirinya di jendela tidak mengikuti gerakannya. Badannya bergerak ke arah berbeda, seolah dikendalikan entitas lain. Saat ia menatap lebih dekat, pantulannya mengangkat tangan dengan gerakan ancaman. Ia berlari keluar rumah mencari udara segar. Namun di kaca jendela mobil yang terparkir, wajah itu sudah menunggunya. Mata hitamnya mengikuti gerakannya, dan mulutnya terbuka perlahan, seakan siap berteriak, tetapi tidak pernah terdengar suara apapun. Keheningan itu justru paling mematikan. Malamnya, ia kembali mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah cermin. Suara itu terdengar seperti miliknya sendiri, tetapi lebih serak, lebih berat, lebih perlahan. Kembalilah, lihat aku. Korban menutup telinga, namun suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Saat mencoba tidur, ia merasa ranjangnya bergetar pelan. Ketika membuka mata, ia melihat bayangan perempuan
berdiri tepat di samping tempat tidur. Bayangan itu tidak memiliki tubuh fisik, hanya bentuk gelap yang berdenyut seperti kabut. Namun matanya memantulkan cahaya merah samar. Ia menjerit dan berlari menuju kamar mandi, tempat terakhir yang ingin ia datangi. Cermin besar yang seharusnya sudah ia pecahkan kini kembali utuh. Kali ini pantulan di dalamnya bukan menunjukkan wajahnya, tetapi ruangan berbeda. Lorong gelap tak berujung dengan sosok berdiri di ujungnya. Sosok dalam pantulan itu mendekat pelan. Langkahnya terdengar meski seharusnya tidak ada suara dari cermin. Setiap langkah membuat cahaya redup berkedip. Ketika sosok itu cukup dekat, terlihat wajah yang benar-benar rusak, dagingnya sobek, bibirnya terbelah. Namun matanya tajam seperti memanggil korban masuk. Korban mencoba melarikan diri, tetapi pintu kamar tiba-tiba terkunci sendiri. Dari cermin, tangan pucat meraih keluar, menyentuh udara dunia nyata. Sentuhannya membuat suhu ruangan turun drastis. Sosok itu seolah menawarkan satu pilihan: menatap cermin atau dikejar selamanya. Korban mulai merasa semua cermin di rumahnya terkutuk. Bahkan cermin kecil di dompetnya menampilkan sosok asing dengan senyum retak. Setiap ia membanting atau menutupi cermin itu, suara bisikan "I still see you" tetap terdengar, menembus benda apapun yang ia sembunyikan. Saat mandi, uap panas menutupi kaca kamar mandi. Namun sebelum ia sempat mengelapnya, dua telapak tangan muncul dari balik permukaan kaca, menekan kuat dari dalam. Bentuk jari-jari itu panjang, kurus, seolah ingin mencengkeram wajahnya. Ia berlari keluar kamar mandi. Namun suara dentingan cermin pecah mengikuti dari balik pintu. Padahal kaca utuh tak retak. Dalam pantulan TV yang mati, ia kembali melihat wajah perempuan itu lebih dekat, lebih jelas. Dengan mata merah penuh kebencian, korban akhirnya mencari informasi dan menemukan bahwa Bloody Mary dipercaya muncul ketika seseorang melihat cermin dalam keadaan takut atau putus asa. Semakin besar rasa takutnya, semakin kuat sosok itu menampakkan diri. Malam itu, ia menyalakan semua lampu di rumah. Namun cermin tetap memantulkan ruangan yang berbeda, gelap, berantakan, dan penuh noda darah tipis. Saat ia mendekat, wajah wanita itu tampil tanpa peringatan, membuat jantungnya seperti berhenti. Dalam keputusasaan, ia memutuskan menutupi semua cermin dengan kain hitam. Namun tepat jam 3 pagi, satu persatu kain itu jatuh sendiri. Dan dalam semua pantulan, Bloody Mary muncul dengan ekspresi marah, seolah tidak ingin diabaikan lagi. Korban mencoba berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Dalam pantulan cermin lemari, Bloody Mary menggerakkan bibirnya perlahan, meniru kata-kata yang ingin ia ucapkan. Sebelum akhirnya berbisik, "You called me, now face me." Ketakutan memuncak ketika cermin kamar tertarik ke depan, seperti ada tangan yang menarik dari dalam. Permukaan kaca menggembung, membentuk wajah Bloody Mary, seperti daging yang mencoba menembus kulit kaca, mengancam keluar ke dunia nyata. Korban memejamkan mata dan menangis. Namun bisikan itu terus mengitari kepalanya. Lalu mendadak semuanya hening. Ketika ia membuka mata, pantulan cermin berubah, tak ada sosok apapun. Tapi wajahnya sendiri tampak asing, seperti bukan dirinya lagi. Beberapa hari kemudian, korban menyadari sesuatu. Bukan Bloody Mary yang menakutinya, melainkan rasa takutnya sendiri yang menguatkan entitas itu. Ia mulai berani menatap cermin tanpa lari. Dan perlahan, sosok itu menghilang. Cerita ini
mengingatkan kita bahwa ketakutan yang dibiarkan tumbuh dapat menciptakan bayangan paling mengerikan bahkan dari diri kita sendiri.